Oke ya, saya ulang. Kita coba buka lagi. Ternyata OneNote-nya juga. Oke, sekarang muncul ya. Kelihatan, Mister. Oke, thank you. Nah, oke. Oke. Ya, jadi kemarin saya ulang sedikit. Jadi kemarin kita bahas tentang grafik trigonometri. Ya, kita bahas juga tentang principal values ya. Principal values ini sebenarnya ya kalian asal tahu aja gitu ya. Karena ya sebenarnya untuk di Cambridge ini ya, di Cambridge ini karena kalian pakainya kalkulator, jadi otomatis kalian bakal dapat sendiri gitu ya dengan kalkulator principal value-nya. Ya, beda dengan kalau misalnya tidak diizinkan menggunakan kalkulator, ya berarti ini kalian perlu tahu gitu ya. Nah, asalnya dari mana bisa dijelaskan dari grafik ya. Kenapa sin principal value-nya itu negatif 90 sampai 90 derajat? Karena supaya dia mencakup semua range-nya gitu ya, dari negatif 1 sampai 1, sin-nya dari negatif 1 sampai 1, dan tidak berulang gitu ya. Jadi one to one ya, one to one. Sehingga ada ya ini urusannya dengan inverse-nya ya atau arsin. Ya, begitu pula cos alasannya sama, nanti dapat hasil yang berbeda dari 0 sampai 180 derajat, tan dari negatif 90 sampai 90 tapi tidak termasuk ya. Nah, kita sudah bahas tentang grafiknya, jadi insya Allah semuanya sudah bisa ya untuk sketch. Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tan X. Ya, harapan dari intervalnya berapapun gitu ya. Kalau intervalnya 0 sampai 360 ya begini, satu periode gitu ya. Kalau sampai lebih ya tinggal sesuaikan ya. Nah, untuk tangan periodenya 180 derajat. Kemudian, nah ini ya, terakhir kita bahas ini. Jadi kalau ada perkalian, baik itu fungsi sin, cos ataupun tan, itu dia berfungsi sebagai untuk stretch gitu ya, untuk stretch dari fungsinya. Kalau kita kalinya di depan, ya artinya gini, untuk kali di depan nanti hasilnya yang berubah semakin tinggi semakin rendah. Jadi stretch-nya kita ke arah vertikal gitu ya. Kalau di sini B ini kita stretch ke arah horizontal, atau dengan kata lain nanti kalau ada pengali koefisien A-nya gitu ya, A sin X gitu atau A sin BX misalnya, maka yang berubah adalah range-nya atau bisa juga amplitudenya gitu ya. Istilah lainnya. Sedangkan B-nya ini sin BX ini yang berubah adalah periodenya. Jadi dia semakin cepat gitu ya. Nah, kalau dalam kita menggunakan istilah gelombang berarti frekuensinya gitu ya. Frekuensinya semakin besar. Nah, ini bisa kita gunakan ini, range-nya dari negatif A sampai A, kalau periodenya berarti 360 per P gitu ya. Nah, ini kita bahas sedikit juga untuk yang satu lagi. Bentuk yang lebih umumnya yaitu A sin BX tambah C tambah D, kemarin dan juga cos ya. Ini cos juga kurang lebih sama. A cos BX tambah C tambah D. Kalau untuk tan jarang ya. Untuk tan jarang, tapi prinsipnya sama lah.
Prinsipnya sama, kalau kita tambah C seperti ini, maka gesernya kanan ya. Sorry, kiri. Kalau kita tambah sesuatu, kita geser kiri. Kalau dikurangi, gesernya kanan. Ya, ini bisa dipahami gitu ya dengan kenapa A dan D ini mempengaruhinya secara vertikal, B dan C-nya mengaruhinya secara horizontal. Itu kita bisa pahami karena B dan C ini semuanya berada di dalam sin, gitu ya. Semuanya berada di dalam sin. Sehingga apa? Sehingga untuk sin sudutnya berapapun gitu ya, baik itu 0, baik itu yang mulai dari 0 sampai 360 derajat, baik itu X ataupun 2X ataupun BX tambah C secara umum ya. Maka hasilnya tetap antara 0 sampai 1 gitu ya. Maaf, dari negatif 1 sampai 1. Sehingga kalau kita masukkan angka di sini, kalau kita tambahkan koefisien ataupun tambah konstanta di sini, maka ke arah vertikalnya tidak akan terpengaruh karena semua itu dalam sin gitu ya. Sedangkan kalau kita kali A di luar, maka sinnya, hasil setelah kita dapat sinnya baru dikali lagi ya, maka berpengaruh secara vertikalnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya ini kita bebas kemarin. Jadi kalau untuk D-nya ini dia geser ya. Jadi kalau tambah 1 ya tinggal geser satuan ke atas. Dan kemarin juga saya sudah tunjukkan ya dengan graf kalkulator. Kemudian ya ini ada beberapa contoh lain. Nah, yang perlu diperhatikan di sini untuk C-nya ya. C-nya ini agak tricky sedikit. Menurut saya agak tricky karena perlu kalau di sini sin misalnya 2x tambah 90 derajat, maka kita tidak geser 90 derajat gitu ya, tapi gesernya 90 derajat per 2. Kenapa? Sebenarnya karena bisa kita tulis ulang di sini juga sebagai y sama dengan sin. Ini bisa juga kita tulis ulang sebagai y sama dengan sama dengan sin 2 kali x tambah 45 derajat gitu ya. Nah, ya sebenarnya mau bagaimanapun ini ya, lebih masuk akal mungkin ya untuk, atau lebih mudah gitu ya untuk kita kalau kita stretch dulu, kalau kita perhitungkan efek dari koefisiennya dulu ya, daripada kita geser dulu, karena kalau kita geser dulu ya bisa jadi kita akan bingung gitu ya ke apa namanya yang menjadi patokan itu yang mana. Ya, ya ini sebenarnya satu cara aja. Ini satu cara aja. Saya tadi bilang lebih baik kita stretch dulu, artinya kita ubah dulu di sini periodenya gitu ya. Kita ubah dari sin x ke sin 2x dulu, baru jadi sin 2x tambah 90 derajat. Tapi sebenarnya boleh sebaliknya gitu ya. Kalian misalnya ubah dulu menjadi sin x tambah 90 derajat, baru dikali jadiin 2x tambah 90 derajat gitu ya. Cuma mungkin prosesnya nanti agak berubah. Dan ujung-ujungnya sama saja ya. Oke, seperti itu kurang lebih. Untuk yang pembahasan kita terakhir. Nah, selanjutnya kita akan membahas. So the next thing to discuss is identity ya, or trigonometric identity. Identities. So as I said before, there are actually a lot of identities for trigonometry. But for now,
we'll focus only on two identities. Yeah. The first one, I am sure you already know, because we've used this one before to find tangent. Yeah. So tangent. Yeah. How do we usually compute tangent? Usually we compute it by sine of theta divided by cosine of theta. Yeah. Okay, this is actually the first identity that we are going to talk about. And yeah, we know where this came from. Yeah, this comes from the definitions. Yeah, because jadi kalau kalian masih ingat definisi sin, cos dan tan itu ya, baik yang menggunakan segitiga siku-siku ataupun yang menggunakan koordinat, kita bisa tuliskan sin itu x per y per r, cos itu x per r, nanti dapat karena tan itu adalah x per y, maka itu sama dengan sin per cos ya. Jadi ini dari definisi. Okay, another identity is sine square of theta plus cosine square of theta equals 1. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. So these are the two identities that we are going to use yeah, and actually for these identities, what we are going to do with these identities, mostly we will use identities like this to solve problems, ya, solve equations. So ya, kita ini dulu sedikit. Nah, untuk bentuk-bentuk equation kayak gini ya, sin x setengah, sin x 0,7, ini kan kita bisa langsung cari ya penjelasannya. Tapi bentuk persamaan, bentuk-bentuk persamaan itu tidak selalu bentuk sederhana seperti ini, gitu ya. Ya, artinya apa? Artinya bisa jadi bentuknya misalnya kuadrat, gitu. Atau bentuknya nanti bentuk lain, gitu ya. Nah, mungkin kayak kita mulai dengan contoh-contoh yang sederhana. Belum ke situ ya. Jadi intinya nanti ada bentuk-bentuk persamaan yang harus kita sederhanakan dulu, baru kita bisa solve, gitu ya. Kita bisa cari sudutnya. Ya, dan ini untuk permulaan dulu ya. Artinya sebelum kita masuk ke sana, saya ingin memberitahu dulu saja bahwa nanti untuk persamaan-persamaan trigonometri, ujung-ujungnya adalah kita akan mencari bentuk-bentuk seperti ini, gitu ya. Kita akan mengubahnya menjadi bentuk-bentuk seperti ini, seperti contoh-contoh yang sudah pernah kita ini di awal, gitu ya, yaitu bentuk sin x sama dengan a, gitu misalnya, atau sin x sama dengan, atau cos x sama dengan a, atau tan x sama dengan a, gitu ya. Nah, dari bentuk itu kita sudah tahu cara memecahkannya. Nah, dan biasanya untuk persamaan-persamaan seperti itu, yang lebih persamaan-persamaan yang bentuknya lebih kompleks, gitu ya, atau lebih rumit, kita selesaikan dulu dengan menggunakan identities ini, gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan selain itu, identitas ini kita pakai untuk mencari identity lain, gitu ya. Ya, artinya, ya mungkin sebelum kita masuk ke situ, identity itu apa? Identity itu sendiri sebenarnya adalah suatu persamaan, ya, suatu persamaan. Ya, atau mungkin kita bisa bilang juga suatu rumus, ya, suatu rumus. Nah, bedanya apa dengan persamaan biasa? Bedanya adalah, misal kita punya
Oke, saya kasih contoh mungkin dengan identity yang ada di aljabar gitu ya. Misal saya punya persamaan seperti ini. X tambah 1 pangkat 2 sama dengan 4 gitu ya. Nah, ini contoh aja dulu. Nah, ini contoh dulu. Jadi, so for example, we have x plus 1 squared equals 4. Okay, for this equation, can we find the value of x? Bisa kita cari x-nya berapa di sini? Bisa ya, dan tidak terlalu sulit di soal ini. Kita tinggal ya oke, di sini kita bisa cari akarnya langsung ya. Ini karena bentuk kuadrat, sebelahnya 4, berarti x plus 1-nya ya jangan lupa plus minus ya, plus minus 2 gitu ya. 2 negatif 2. Dari sini kita dapat x-nya sama dengan 2 kurang 1 atau x-nya sama dengan negatif 2 kurang 1. Nah, gitu ya. Nah, ini persamaan. So this is an equation ya. Oke. Okay, and another example. Yeah, I mean the next example is an identity ya. Oke, contoh selanjutnya ini adalah yang kita sebut sebagai identitas. Yaitu misalnya x plus 1 squared equals x squared plus 2x plus 1 ya. Nah, apa bedanya dengan persamaan di atas? So what is the difference between this second example with the first one? For the first example, we have an equation like this, x plus 1 squared equals 4. Yeah, we can manipulate, we can expand, we can factorize, or yeah, we can do manipulation with these equations to get the value of x, yeah, to get the solutions. While for the second example, we have x plus 1 squared equals x squared plus 2x plus 1. Yeah, we don't find a solution from this ya. Kita tidak mencari penyelesaiannya dari sini gitu ya. Kenapa? Karena ya tidak bisa gitu. Karena kalau kita coba jabarkan di sini x tambah 1 dikuadratkan itu kan x tambah 1 kali x tambah 1 ya. X tambah 1 kalau kita kuadratkan itu x tambah 1 kali x tambah 1. Nah, mungkin ini udah tahu ya, jadi kita singkat saja. X kali x kuadrat, kita kali pelangi gitu ya. X kali 1x, x kali 1 kali x lagi. 1 kali 1, sehingga ya memang hasilnya adalah x kuadrat tambah 2x tambah 1. Berapapun x-nya ya. Artinya apa? Artinya di sini x-nya kita tidak bisa cari solusinya karena ini bukan persamaan. Oke, mungkin bukan persamaan ya. Dia juga persamaan, tapi tujuannya bukan untuk mencari solution gitu ya. Nah, yang seperti ini yang kita sebut sebagai identity. Okay, this one is an identity ya. This is an identity. Oke. Nah, masih ada yang bingung bedanya identity dengan equation? Kalau masih boleh dipastikan ya, silahkan ditanyakan.
Maaf sebentar, saya cas dulu. Oke. Ya, jadi itu ya. Equation dan identity. Nah, jadi identity ini sebenarnya lebih mirip ke rumus gitu ya. Artinya kita ya, tapi secara lebih spesifiknya adalah kalau kita bilang identity itu adalah persamaan gitu ya, persamaan yang yang selalu betul gitu ya, yang selalu betul berapapun nilai variabelnya. Nah, seperti itu. Nah, itu begitu pula dengan tan dan sin kuadrat, tan sama dengan sin per cos dan sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, ini keduanya ini ya, ini adalah identity. Artinya kalian silahkan coba masukkan nilai tetanya berapapun, tapi harus sama ya, harus sama-sama teta gitu, atau x gitu, misalnya tan x sama sin x per cos x atau sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, kalau sudutnya sama, maka dia selalu betul gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk membedakan identity dan equation, kalau kalian lihat di buku ya, dia biasanya menggunakan tanda yang berbeda gitu ya. Oke, sebentar. Trigonometrical function, tangent solving equation. Sebentar ya. Sini kayaknya. Ya, ini ya. Nah, identities involving sin theta, cos theta, and tan theta. Jadi tadi ini tan theta sama dengan sin theta per cos theta, tan theta sama. Nah, tadi yang mau saya baca nih ya. Jadi kalau di buku kalian, so if you see in your book, you might find something like this ya, this equal sign with three lines. Yeah, which is in this book is called the identity sign. Yeah. So sometimes you can use this sign or this this identity sign or equation sign ya. Jadi kalian bisa gunakan sama dengan seperti ini ataupun sama dengan seperti 3 seperti ini. Nah, bedanya adalah Nah, kapan kita pakai ini, kapan kita pakai yang ini, ya sebenarnya secara umum boleh pakai yang dua-duanya ya. Tapi mungkin di buku kalian akan gunakan, di buku digunakan tanda sama dengan 3 seperti ini untuk membedakan ya. Dan sejujurnya saya lihat di
Kalau saya lihat di sumber lain sih sebenarnya tidak pakai tanda seperti ini ya. Tapi saya, ya maksudnya tidak salah juga sebenarnya pakai seperti ini. Cuman artinya ya yang penting dipahami saja gitu ya, bahwa kalau kalian lihat di buku ada tanda sama dengan 3 seperti ini, artinya dia menunjukkan identity. Nah, seperti itu. Nah, ini ya tadi, in this book we have to use an equal sign where it would be more correct to use an identity sign. Yeah, because the identity sign is kept for situations where we really want to emphasize that the relationship is an identity and not an equation. Jadi kalau kita mau emphasize itu apa ya, memberikan penekanan ya, memberikan penekanan bahwa ini adalah identitas, maka kita gunakan barulah kita gunakan sama dengan 3 seperti ini ya. Oke, kemudian nah, iya saya baru ingat. Jadi identity ini mungkin ini salah satu atau mungkin bahkan satu dari sedikit ya, satu dari sedikit kesempatan untuk kalian belajar tentang pembuktian gitu ya di matematika. Ya mungkin langsung contoh aja ya. Nah, mungkin sebelum contoh saya ini dulu. Kalau TAM tadi udah tahu ya dapatnya dari mana. Kemudian kalau sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 itu dapatnya dari mana? Nah, ini sebenarnya tidak sulit ya untuk mencarinya. Ini kita dapatkan dari, kita turunkan gitu ya, kita turunkan rumus ini dari aturan atau teorema Pythagoras. Ya, jadi secara umum ya, jadi ini tadi bedanya identity dan equation ya. Oke, jadi sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa sin gitu ya adalah, ya mungkin kita pakai untuk kasusnya untuk ini aja ya, untuk di segitiga sikus-sikus aja dulu. Jadi sin itu adalah, kalau kita punya sudut theta di sini, maka sin itu adalah depan pemiring. Itu mungkin saya tuliskan saja supaya sekalian bisa kita perumum, ini X, ini Y, ini R gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sin adalah Y per R, sin theta sama dengan Y per R, dan cos theta adalah X per R. Nah, dari situ kita tahu juga bahwa karena ini segitiga siku-siku berlaku aturan Pythagoras, untuk teorema Pythagoras, jika segitiga siku-siku, maka di sini panjang sisi tegaknya, yaitu X dan Y, jumlah kuadratnya adalah sama dengan kuadrat dari R gitu ya, hipotenusanya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa ambil gitu ya. Kita bisa buktikan dari dua ini kita bisa membuktikan bahwa sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1 berapapun tetanya. Caranya gimana ya? Kebetulan tinggal dimasukkan aja gitu ya, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta. Mister. Yes. Maaf Mister lagi share screen apa? Oh, sorry. Ya, Share screen OneNote ya, sorry. Oke, pantesan. Oh, ngomong-ngomong ada yang tidak hadir 1 orang ya? Di-spam apa gimana?
Ada info nggak? Nanti saya cek lagi lah. Sekarang kita lanjut ya. Vaksin kalau nggak salah, Mister. Apa? Kalau nggak salah yang izin Raka lagi vaksin. Oh, vaksin. Oke. Oke. Ya. Di grup soalnya belum ada info ya. Oke, ya terima kasih infonya. Bisa saya cek lagi. Ya. Ya, jadi mohon maaf ya, saya tadi ternyata belum pindah servernya. Intinya ini ya, jadi identity ini adalah salah satu kesempatan atau salah satu tempat ya, di mana kalian akan belajar cara pembuktian di matematika gitu ya. Ini secara umum saja. Nah, contoh di sini saya akan mulai dengan membuktikan ini ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Ya, kita punya pertama sin theta. Kalau kita misalkan ada segitiga siku-siku seperti ini ya. Kita tahu sin theta sama dengan y per r, cos theta sama dengan x per r, dan berdasarkan teorema Pythagoras, x kuadrat tambah y kuadratnya sama dengan r kuadrat ya. Nah, maka apa? Maka sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan y per r kuadrat tambah x per r kuadrat yang sama dengan y kuadrat per r kuadrat. Artinya di sini sama-sama per r kuadrat ya, jadi bisa kita satukan. Jadi atasnya jadi kuadrat tambah x kuadrat, dan kita tahu x kuadrat tambah y kuadrat adalah r kuadrat. Nah, maka ini sama dengan 1 gitu ya. Sehingga berapapun x dan y-nya, berapapun tetanya, berapapun sudutnya, ini selalu benar gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai identitas atau identity ya. Mau berapapun sudutnya, mau berapapun tetanya, dia selalu betul. Nah, tapi yang perlu kalian ingat gitu ya, ada beberapa hal, ya dua. Ini yang sering kesalahannya gitu ya. Yang sering terjadi kesalahan di sini ada dua. Pertama adalah kadang ada yang tidak mengecek sudutnya gitu ya. Jadi kadang ada sin kuadrat, ya anggaplah misalnya sin kuadrat x tambah sin kuadrat y gitu ya. Nah kalau ini sudutnya berbeda, maka dia belum tentu sama dengan 1 ya. Ini harus hati-hati di sini. Pertama itu. Yang kedua adalah kuadratnya. Ya, salah satu cara kalian bisa ingat gitu ya, bahwa ini kuadrat adalah bahwa karena asal-usulnya dia dari Pythagoras ya. Ya, seringkali ada yang menuliskan seperti ini ya. Seringkali ada yang menuliskan sin x tambah cos x. Ya, dan kemudian dia mengira bahwa itu sama dengan 1. Padahal, ya nggak bisa gitu ya, padahal nggak bisa gitu. Nah, mungkin nggak sin x tambah cos x sama dengan 1? Mungkin, tapi untuk x tertentu saja. Ini bukan identitas ya. Ini bukan identitas. Jadi sin x tambah cos x sama dengan 1 itu mungkin, tapi x-nya ya untuk x yang tertentu saja. Kita bisa cari gitu ya, x yang memenuhi ini. Cuma ya ini bukan identitas. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin kita coba saya gini aja deh. Karena saya akan kemungkinan bakal bolak-balik, saya akan share screen saja. Oke, sudah muncul lagi ya. Nah, kembali ke buku tadi atau PDF. Nah, jadi identity ini akan sering kita pakai untuk membuktikan, biasanya membuktikan identity lain gitu ya. Dan kemudian identity lainnya ini terutama kalau di soal-soal ujian Cambridge, kita punya dua identity ini, yaitu
tan theta sama dengan sin theta per cos theta, dan sin kuadrat tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, dari dua identity ini biasanya kita akan gunakan untuk membuktikan identity lain. Contohnya apa? Contohnya ini. Cos kuadrat min sin kuadrat sama dengan 2 cos kuadrat min 1. Ya. Atau kita akan menggunakan untuk membuktikan identity yang lebih aneh, gitu ya, seperti ini. Cos theta per 1 min sin theta, kurangi 1 per cos theta sama dengan tan theta. Ya, jadi sekali lagi ya, identity di trigonometri ini sangat-sangat banyak, gitu ya. Tapi yang perlu untuk sekarang setidaknya untuk sekarang yang kalian perlu ingat, gitu ya, adalah dua ini saja. Hanya dua ini saja. Nanti untuk di buku 2 ada lagi beberapa identitas, gitu ya. Nah, tapi itu hubungannya adalah dengan sudut-sudutnya berubah, gitu ya. Jadi misalnya sin 2 theta lah atau cos 2 theta dan sebagainya. Itu nanti kita akan bahas pada waktunya. Nah, jadi untuk soal-soal Cambridge untuk paper 1 ya, untuk paper 1 biasanya identitasnya kita gunakan seperti itu. Jadi kita buktikan identitas lain ya seperti ini ataukah seperti ini atau yang lainnya. Yang tidak perlu kalian ingat ya, tapi pada waktunya perlu kalian buktikan. Kemudian setelah itu kita solve suatu equation ya seperti itu. Nah, mungkin ini saja, saya langsung saja. Contohnya ini, proof the identity cos kuadrat kurang sin kuadrat sama dengan 2 cos kuadrat min 1. Proof the identity cos kuadrat theta min sin kuadrat theta sama dengan ya atau sama dengan 3 untuk menunjukkan identitas, tapi saya pakai sama dengan saja ya karena saya kagok kalau gambar 3 seperti itu. 2 cos kuadrat theta min 1. Nah, ini nanti kalian akan buktikan hal seperti ini gitu ya. Dan mungkin triknya gitu ya adalah kalian lihat apa yang kita punya gitu ya di sini. Contoh, di sini kita punya cos kuadrat dan sin kuadrat. Nah, mungkin cukup jelas ya dari situ bahwa kita akan bisa menggunakan ini. Ya, kita coba saja. Nah, satu hal lagi ya, untuk proving, kalau kita mau proof sesuatu pernyataan dalam matematika, biasanya kita perlu, ya kalau bentuknya persamaan ini seperti ini, kita mulai dari satu sisi, gitu ya. Artinya kita tidak boleh sembarangan pindah ruas, gitu ya. Karena kalau kita pindah ruas seperti itu ya itu bisa kita lakukan hanya kalau kita sudah tahu itu persamaan, gitu kan. Nah, sedangkan di sini, jadi gini, asumsinya adalah anggap saja kita belum tahu bahwa ini sama dengan, gitu ya. Ya meskipun kalau ada di soal sudah pasti akhirnya sama, gitu ya. Cuman anggaplah kita belum tahu ini sama dengan, anggaplah kita hanya tahu satu sisi saja, gitu ya. Anggaplah kita hanya tahu satu sisi saja, dari situ kita ubah bentuknya menjadi dengan identitas yang kita punya, sehingga kita dapatkan sisi lainnya atau ruas lainnya. Nah, prinsipnya ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, tidak selalu seperti itu, cuma seringnya seperti itu. Nah, terus ya kita punya dua identitas tadi, tan theta sama dengan sin theta per cos theta, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Tentu kalau kita ubah dari sini ke sini, kita nggak mungkin pakai tan gitu ya, karena di ruas kanannya juga tidak ada tannya. Maka kita akan gunakan yang kedua. Jadi di sini, ya sebelum kita gunakan, note that pertama bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1.
Nah, kedua, kita lihat saja gitu ya. Di sini bahwa di ruas kiri ada cos kuadrat dan sin kuadrat, di ruas kanan hanya ada cos kuadrat ya, dan angka. Artinya sin kuadrat ini pasti akan kita ubah. Nah, ubahnya jadi apa? Ubahnya pakai identitas yang tadi gitu ya. Kita tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, maka sin kuadrat sama dengan 1 min cos kuadrat gitu kan. Nah, barulah kita gunakan. Oke, jadi kita mulai seperti yang saya bilang tadi biasanya dari salah satu sisi, salah satu ruas gitu ya, cos kuadrat theta min sin kuadrat theta sama dengan 0 misalnya. Cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Nah, kemudian kita ubah dengan yang kita tahu. Yaitu ini ya, barusan kita sudah buat. Kita ubah sin kuadratnya menjadi 1 min cos kuadrat. Jadi cos kuadrat min sin kuadrat kita ubah menjadi cos kuadrat theta kurangi ya, kita kurung dulu 1 min cos kuadrat theta. Nah, seperti itu. Ya, terus mungkin kalau ini mah langsung kelihatan ya. Tinggal dibuka kurungnya. Sebentar. Ya, jadi tinggal dibuka kurungnya cos kuadrat theta ini jadi min 1 plus cos kuadrat theta sehingga dapatlah seperti yang kita mau 2 cos kuadrat theta min 1. Sesuai dengan yang diminta itu ya. Nah, ini kalau kita sudah sampai sini kita bisa bilang bahwa ini sudah proof gitu ya. Ya, atau bisa kalau mau singkat cukup ditulis biasanya dibuat kotak kecil gitu ya untuk menunjukkan bahwa dia sudah terbukti. Oke, contoh lain. Oke ya, ini sebenarnya kalau kalian baca di buku boleh dilihat saja ya, boleh dibaca gitu ya. Ada cara lain untuk membuktikannya, yaitu buktikan bahwa ruas kiri kurangi ruas kanan sama dengan 0 ya, sehingga ruas kiri artinya kalau dikurangi sama dengan 0 kan artinya sama ya. Nah, itu cara lainnya seperti itu. Nah, tapi kita langsung masuk ke contoh kedua aja ya. Ya, contoh kedua, proof the identity cos theta per 1 min sin theta min 1 per cos theta sama dengan tan theta. Nah, contoh kedua di sini cos theta per 1 min sin theta kurangi 1 per cos theta. Gitu ya. Ya. Sama dengan tan theta. Ya, kita mau proof ini juga ya. Proof that ini misalnya, atau proof the identity ini misalnya. Nah, ya kita akan gunakan cara seperti tadi. Nah, jadi untuk bentuk-bentuk seperti ini sebenarnya ada petunjuk gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa mulai dari ruas kiri ataupun ruas kanan. Ya, kalau kita mulai dari ruas kiri, kita ubah-ubah sehingga kita dapat ruas kanan, dan sebaliknya kalau kita mulai dari ruas kanan, kita ubah-ubah sehingga kita dapat bentuk di ruas kiri ya. Nah, artinya kita kan nggak selalu tahu ya kita mulai dari mana nih, ruas kiri atau ruas kanan. Tapi untuk bentuk seperti ini sebenarnya ada petunjuk, yaitu biasanya kita mulai dari yang lebih kompleks, yang lebih rumit gitu ya. Kemudian kita sederhanakan gitu. Nah, di sini maka kita bisa mulai dari ruas kiri, ya karena lebih mudah gitu ya. Kalau kita mulai dari sini, kemudian kita sederhanakan, nanti dapat tan, daripada mulai dari tan, nanti kita otak-atik sampai dapat yang kiri. Nah, itu lebih sulit lah. Nah, oke, cos per 1 min sin kurangi 1 per cos sama dengan tan theta. Nah, kira-kira pakai yang mana nih? Pakai tan sama dengan sin per cos atau sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1?
Ya, agak sulit bilangnya ya dalam tahap ini karena di sini nggak ada yang kuadrat dan di sini pun nggak ada sin per cos gitu ya, atau belum ada sin per cos. Yang ada malah di ruas kanan sama dengan tan ya. Tapi kan tadi kita udah ya, tadi kita sudah tentukan kita memulai dari ruas kiri saja. Karena dari ruas kanan kemungkinan akan lebih sulit. Nah, tapi kita punya satu petunjuk di sini karena tan-nya ini adalah sin per cos, maka kita mau ubah bentuk ini menjadi bentuk sin per cos gitu ya. Nah, artinya pertama kita perlu menyamakan dulu penyebutnya supaya jadi pecahan biasa dulu. Nah, saya tulis ulang aja. Jadi kita punya cos theta per 1 min sin theta kurangi 1 per cos theta. Nah, ini ya, kita mau coba ubah ini menjadi tan theta. Nah, kita lakukan step by step saja. Pertama coba samakan penyebut. Nah, ini jadi cos. Ya, ini supaya sama, penyebutnya kan 1 min sin theta kali cos theta. Nah, berarti atasnya menyesuaikan ya, ini 1 min sin kali cos theta, berarti ini jadi cos theta-nya dikali cos theta jadi cos kuadrat. Untuk satu lagi, cos theta kali 1 min sin, berarti satunya juga kali 1 min sin-nya. Tapi ini kurang ya, kurangi 1 atau kurangi, ya artinya di sini kurangi 1 kali 1 min sin ya. Artinya jadinya 1 kurangi 1 min sin theta. Oke, terus apa lagi? Ya, coba sederhanakan dulu. Nah, dan untuk bawahnya sebaiknya tidak usah diubah dulu ya. Yang bawahnya tidak usah dikali dulu. Kenapa? Karena kan tadi ini ya, mungkin saya kasih catatan juga. Ini note that RHS, right hand side ya, ruas kanannya. Note that the right hand side is sin theta per cos theta. Ya, tan theta ya sama dengan sin theta per cos theta. Artinya apa? Artinya kalau kita mau ubah dari ruas kiri ke ruas kanan, tujuan kita adalah ubah menjadi sin theta per cos theta. Nah, makanya bawahnya penyebutnya sebaiknya tidak kita kali dulu gitu ya, karena sudah ada cos theta di sini. Jadi nanti kemungkinannya entah bagaimana caranya, tapi kemungkinannya adalah 1 min sin theta ini akan dicoret gitu ya dengan yang di atas. Oke, nah selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat sekarang kita punya apa lagi? Kita bisa pakai identitas yang mana? Sin per cos belum bisa ya. Nah, ini belum bisa ya, meskipun ini ada sinnya, tapi ini kan masih dalam bentuk pengurangan. Nah, di sini yang bisa kita pakai adalah cos kuadrat dulu ya. Cos kuadratnya kita ubah. Tadi kita punya sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, berarti cos kuadrat sama dengan 1 min sin kuadrat. Nah, ini kita punya dari sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Kita punya cos kuadrat sama dengan 1 min sin kuadrat. Nah, dan kita akan pakai ini di pembilangnya ya. Sorry, ini kita buka kurungnya jadi min 1 sama plus sin ya. Sorry, tadi salah. Nah, lanjut. Ini jadi cos kuadrat sama dengan 1 min sin kuadrat, berarti 1 min sin kuadrat theta kurang 1 tambah sin theta per 1 min sin theta dikali cos theta. Nah, ini 1 sama 1 bisa kita kurangi dulu, bisa kita coret dulu, sehingga kita punya sin, ya min sin kuadrat tambah sin ya, atau sin kurangi sin kuadrat. Sin theta kurangi sin kuadrat theta. Per 1 min sin theta dikali
cos theta. Oke, nah sekarang apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, sekarang apa lagi yang bisa kita lakukan? Ya, sin kuadratnya bisa diubah lagi ya, cuma nanti kalau kita ubah lagi sin kuadratnya bakal balik lagi ke awal, ke atas ya. Jadi jangan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sin min sin kuadrat, ini satu min sin ya, bentuknya sudah mirip, tinggal kita coba faktorkan. Sin tetanya kita keluarkan gitu ya, sin tetanya. Kemudian sisanya apa? Ternyata 1 min sin teta. Nah, artinya di sini kita sudah dapat ya, sudah dapat yang sama, 1 min sin teta. Jadi bisa kita coret, bisa kita bagi. Nah, yang bersih adalah sin per cos, dan kita tahu sin per cos adalah tan gitu ya. Nah, dari situ sin theta per cos theta adalah tan theta. Nah, dari situ ya kita bisa menyimpulkan bahwa cos theta per 1 min sin theta kurangi 1 per cos theta sama dengan tan theta, gitu ya. Nah, ini artinya kita sudah berhasil proof. Kita sudah berhasil membuktikan bahwa pernyataan yang awal tadi. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, belum ada ya? Nah, mungkin kita nah, kurang lebih seperti itu ya caranya. Jadi dari bentuk yang ada kita coba ubah menjadi bentuk kita gunakan identity yang kita punya untuk mengubah bentuknya gitu ya. Nah, tapi tidak selalu, kadang-kadang kita perlu menyamakan penyebut lah atau mungkin ya kadang kalau ada bentuk kuadrat misalnya bisa jadi dijabarkan dulu mungkin dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu ada lagi nggak ya? Nah, oke. Ya, untuk selanjutnya. Jadi yang kita jadi dari sini ya, dari proofing ini nanti saya mungkin kasih lihat contoh soalnya yang biasa gitu ya, yang bentuk-bentuk yang ini yang kemarin saya bahas ya. Grafik, kemudian nah, contoh-contoh soalnya yang menggunakan persamaan yang menggunakan identity gitu ya. Contoh di sini solve the equation 2 sin square theta equals cos theta plus 1. Nah, bentuk-bentuk seperti ini, ya kalian lihat di sini ada sin kuadrat, ada cos ya. Nah, nggak nyambung ya, ada sin, ada cos. Artinya di sini kalau di sini sin, di sini juga sin, kita bisa bentuk jadi persamaan kuadrat dulu, kita faktorkan, baru cari sinnya, gitu kan. Nah, tapi di sini ada sin, ada cos. Nah, nggak nyambung ya. Artinya di sini kita akan gunakan dulu identitas ya. Ini terakhir mungkin karena waktunya tinggal 1 menit. Oh sorry, udah habis ya. Ya udah, saya bahas aja singkat. Jadi contoh ini 2 sin kuadrat theta sama dengan cos theta tambah 1 dari 0 sampai 360 derajat. Nah, biasa kalau persamaan trigonometri biasanya dibatas ya tetanya. Nah, ini kita gunakan identitas yang tadi ya. Nah, yang kita punya apa di sini ada ya lagi-lagi saya ingatkan identitas yang kita punya sekarang ada 2. Sin theta per cos theta sama dengan tan theta atau sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1 ya. Nah, untuk yang ini tentu kita tidak gunakan tan ya, kita gunakan yang sin kuadrat tambah cos kuadrat. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 atau tadi sudah diubah juga sin kuadrat sama dengan 1 min cos kuadrat. Nah, sin kuadrat ini sama dengan 1 min cos kuadrat jadi diubah 2 sin kuadrat diubah menjadi 2 kali 1 min cos kuadrat. Kemudian ya dikali-kali seperti biasa.
Nah, dari situ dapatlah 2 cos kuadrat theta tambah cos theta min 1 sama dengan 0. Nah, ini sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi bisa difaktorkan, kemudian dicari cosnya. Nah, setelah dapat cosnya, barulah kita dapatkan bentuk persamaan trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Yang ini. Bentuk-bentuk seperti ini, dan kita sudah tahu cara solve-nya, pakai kalkulator maupun graf ya. Pakai kalkulator maupun dengan bantuan graf juga kita bisa cari. Nah, di sini contohnya difaktor menjadi 2 cos theta min 1, berarti 2 cos theta min 1 sama dengan 0, cos theta nya setengah, atau cos theta plus 1, sehingga cos theta-nya sama dengan negatif 1. Nah, kalau cos theta sama dengan setengah, kita bisa cari pakai kalkulator, theta-nya sama dengan 60 derajat. Nah, dari sini dengan menggunakan grafik ataupun cara lainnya, kita bisa dapatkan yang memenuhi adalah 60 derajat dan 360 kurangi 60 derajat, ya 300 ya. Seperti itu. Nah, untuk cos theta sama dengan 1, cuma ada satu jawabannya, itu 90 derajat. Nah, sehingga semua theta yang memenuhi adalah 60, 180, dan 300. Ya. Nah, ini jawaban akhirnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ada bentuk-bentuk lainnya ya, persamaannya. Kadang ada yang lebih rumit. Nah, oke, kita tutup. Sebentar. Satu hal lagi untuk kalian note gitu ya, untuk kalian ingat-ingat. Di sini 2 sin kuadrat theta sama dengan cos theta tambah 1. Kenapa saya bisa pindah ruas di sini? Jadi 2 min 2 cos kuadrat ini saya pindah ruas kiri gitu ya, ke kanan, maaf. Kenapa saya bisa pindah ruas di sini? Karena di sini dia bukan minta proof ya. Kita minta solve the equation ini. Jadi kita sudah punya persamaan ini. Jadi kita bisa pindah-pindah. Beda dengan yang tadi, yang ini, kita mintanya adalah proof the identity. Artinya kita belum punya, gitu ya. Kita belum punya ini. Anggaplah kita belum punya ini, kita harus proof dulu, baru kita bisa pakai, gitu ya. Sehingga jangan dipindah-pindah ruas. Ya, mungkin ininya seperti itu. Ya, silakan dikerjakan juga untuk pertemuan selanjutnya. Exercise 7B atau mungkin 8B ya kalau di buku kalian. Nomor 1 mungkin terlalu mudah, jadi nomor 2 sampai 11 ya supaya pas nomornya. Thank you for your attention. So let's close today's lesson with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Enda qafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Thank you, Mister. Okay, you're welcome.